Hai para ibu hamil Indonesia, tahukah Anda, kebutuhan gizi saat hamil meningkat. Hal ini disebabkan oleh tingginya asupan nutrisi yang diperlukan ibu dan janin. Angka kejadian ibu hamil kurang gizi di dunia masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai asupan nutrisi yang baik. Angka kejadian ibu hamil di dunia sangat tinggi, yaitu mencapai 20-89% ibu hamil. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, angka kejadian ibu hamil kurang gizi mencapai 16,7%. Hal ini mengakibatkan dampak buruk bagi ibu dan janin. Dampak yang paling sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia atau kekurangan darah akibat rendahnya asupan zat besi. Hal ini dapat menyebabkan kematian. Kurang lebih 60 wanita, terutama ibu hamil, meninggal setiap harinya akibat kekurangan darah karena kurangnya asupan zat besi. Bagaimana dampak terhadap janin? Kekurangan nutrisi di masa kehamilan dapat menyebabkan kecacatan pada janin, bayi dengan berat lahir rendah yang dapat berakhir pada kematian. Lalu, bagaimana cara menentukan asupan nutrisi yang terbaik pada saat hamil? Mari kita lengkapi gizi ibu hamil dengan konsep 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memahami proses perkembangan janin. Periode kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama yaitu minggu pertama sampai dengan minggu ke-14 di mana terjadi pembentukan organ tubuh si kecil. Selanjutnya minggu ke-15 sampai dengan 28 terjadi proses penambahan ukuran tubuh janin. Dari minggu ke-29 sampai dengan 40 terjadi proses pematangan fungsi organ. M yang kedua, menentukan pola makan yang sesuai. 4 sehat, 5 sempurna, ditambah dengan menu khusus. Pada trimester awal, ibu hamil rentan sekali terjadi keguguran. Oleh sebab itu, perlu asupan kalsium, asam folat, dan vitamin yang tinggi. Pada periode kedua kehamilan, konsumsi zat besi dan serat harus lebih tinggi. Dan jangan lupa konsumsi minimal 8 gelas air putih setiap harinya, serta hindari konsumsi kafein, contohnya pada kopi. Pada periode akhir kehamilan, ibu hamil rentan sekali mengalami darah tinggi. Oleh sebab itu, batasi konsumsi garam dan tingkatkan konsumsi protein untuk persiapan kelahiran. M yang terakhir yaitu mewujudkan ibu cerdas yang melahirkan bayi sehat. Nah, sudah paham kan Bu mengenai asupan nutrisi yang baik selama periode kehamilan? Sekali lagi ingat 3M, semoga bermanfaat. Summer has come so fast, the innocent has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in mud, rain again, becoming who we are. As my memory mirrors the world that forget behind us, wake me up when September ends. Wake me up when September ends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dan sahabat obsesi dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar Oki.
disiarkan langsung dari ruang media center Revolusi KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Acara ini juga didukung oleh Bank Sumsel Bubble. Dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, saya Epi Septiani dan rekan saya Bung Fahmi akan memandu jalannya program obsesi kita pada pagi hari ini. Dan diberitahukan juga pada sahabat sehat sekalian, bahwasanya program obsesi ini tayang 2 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Senin dan Rabu setiap pukul 9 pagi. Dan tentunya tiap kali tayang kita bakal membahas tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan pada pagi hari ini, itu tema yang bakal kita bahas itu berjudul Ngemil Cantik. Ngajak ibu hamil membaca, tulis dan praktek. Betul ya Bung Fahmi ya? ya. Menarik dari dialek ataupun nama dari inovasi kita hari ini. Betul. Ada bahasa cantek. Cantek itu mungkin dari bahasa yang diambil sehari-hari di Desa Jijawi. Nah, kita perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Ibu Susanti SKM Menkes, pimpinan Puskesmas Jijawi, Kecamatan Jijawi. Selamat pagi Ibu Susanti. Pagi. Apa kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah sudah berkunjung ke studio obsesi. Kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ini Bu Epi, ada baiknya Ibu Susanti narasumber kita minta untuk menyapa sahabat obsesi yang lagi menyaksikan pada hari ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat obsesi. Salam sehat untuk kita semua. Di mana pada masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan 4M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Itu salah satu untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Jadi tetap kita harus menjaga protokol dulu ya dalam masa pandemi ini, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi harus dari diri kita sendiri nih Bu Susanti, Bu Evi. Betul. Harus disiplin menggunakan masker, mencuci tangan, dan kita harus tetap juga waspada, jangan sampai kita ada di dalam kerumunan keramaian, karena sekarang tampaknya masyarakat ini sudah ada yang kendor, masih mengikuti acara-acara yang sifatnya ramai, ada kerumunan ataupun di tempat-tempat pasar. Nah, itu kita himbau kembali ya. Jadi jangan sampai lengah. Sesuai dengan produk kita ya Bu Epi ya. Betul sekali. Sesuai dengan Pergub kita nomor 34 tahun 2020 itu tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di Kabupaten Oki. Adapun Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19, itu upaya yang telah dilakukan dari Dinkes dan jaringannya itu ada 3 nih Bu Fahmi. Iya. Yaitu yang pertama melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinkes dengan menggunakan pusling pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Kemudian penyuluhan pada kegiatan-kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Terus yang ketiga itu melalui multimedia ini sendiri dengan program inovatif seperti kita pada saat hari ini, yaitu obsesi Dinkes Oki, melalui Facebook kita, Instagram kita, dan YouTube kita secara berterusan. Continue ya, tidak bosan-bosannya ini Bu Evi. Untuk Puskesmas Jijawi sendiri Bu Susanti, untuk penerapan Pergub 34 ini gimana di Puskesmas kita? Kami telah melaksanakan ke desa-desa, itu telah disosialisasikan ke desa, ke sekolah, kemudian ke kalangan. Kalau kami itu pasar mingguan, jadi kalangan. Kalangan sama dengan di beberapa desa yang pernah tampil ya Bu Evi ya, yang ada namanya kalangan itu pasar satu minggu sekali. Itu sosialisasi kemarin kerjasama dengan
polsek. Kalau hamil itu rahasia masker. Ada Ada masker. Gimana hasilnya? Banyak yang ketangkap Banyak. ini. Jadi dihukum, ada yang menyanyi. Tapi teman-teman puskes nggak ada yang ketangkap Pak, ini Bu. Nah, kalau di puskesmas sudah diterapkan. Iya, Yang tidak masker tidak melayani. Iya. Jadi kita juga punya prosedur dalam Pelayanan di puskesmas. Jadi sudah berjalan sejauh ini apa yang diharapkan ya, kita melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah, melaksanakan Pergub 34. Ya. Sudah melakukan setiap hari Jumat dengan mobil Pusling keliling ke setiap desa. Alhamdulillah. Bu Ebi, mungkin pemirsa ataupun sahabat obsesi yang lagi menyaksikan ini ada yang belum paham. Betul. Cijawi itu di mana? Betul sekali. Padahal kalau melihat dari sejarah, Cijawi ini cukup terkenal karena ada orang sesepuh di situ, tokoh masyarakat yang pernah menjadi orang hebat di Indonesia ini. Beliau adalah Bapak Insinyur Hatta Rajasa. Mungkin sahabat obsesi tahu Bapak Hattanya saja. Iya, Pak Hatta Rajasa. Beliau adalah sesepuh Kabupaten Oki yang mungkin sahabat menjadi kebanggaan kita semua. Alhamdulillah, beliau menjadi inspirasi masyarakat di Kabupaten Oki. Nah, beliau itu bertempat tinggal aslinya di Cijawi, tempat Ibu Susanti bertugas. Nah, boleh Ibu Susanti dijelaskan letak wilayah kerja Ibu di Cijawi? Silakan Bu. Puskesmas Cijawi itu merupakan pemekaran dari Puskesmas Morabatun. Dan Puskesmas Cijawi itu adalah puskesmas rawat inap yang didirikan pada 2 Februari 2012 dengan jumlah penduduk 13.118 jiwa dengan luas wilayah 72 km. Yang sebelah utara berbatasan dengan wilayah kerja Morabatun, yang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten OI Ogan Ilir, dan sebelah selatan dan sebelah timur itu berbatasan dengan Kecamatan Sirogo Padang. Puskesmas Cijawi mempunyai 7 wilayah kerja, 7 desa wilayah kerja. Yang daerah yang terjauh yaitu dijangkau dalam waktu 60 menit atau 1 jam. 1 jam lebih kurang. Ya. Dari 7 desa itu ada 1 desa yang tidak bisa dipakai roda 4, hanya bisa digunakan roda 2. Itulah kendala kami, ada 3 desa yang daerah di pedalaman yang sulit dijangkau. Ya. Sulit dijangkau dengan kendaraan. Karena jalannya rusak dan tidak bisa dilalui oleh roda 4. Jadi menggunakan roda 2. Dan apabila di musim penghujan jalannya putus, jadi menggunakan ketek. Ya, pada jadi musim hujan. Bisa dikatakan daerah ini dekat dengan daerah perairan juga, dengan sungai. Ya, sebabnya 68% itu wilayah rawa-rawa Puskesmas Cijawi dan 7 desanya semua dilalui oleh sungai. Sungai ya. Jadi dilewati sungai. Kecamatan Desa Cijawi. 7 desa itu dilalui oleh sungai. Jadi Bu, sangat menarik sekali sebenarnya Bu Evi, kalau ini daerah yang wilayah kerjanya banyak dilalui oleh sungai, biasanya pola hidup masyarakatnya masih MCK di sungai. Nah ini karena tugas berat dari pimpinan puskesmas. Ini Bu Susanti, tadi kita di awal sudah sampaikan bahwa Puskesmas Cijawi ini punya inovasi yang namanya ngemel cantik. Nah, Bu Evi, kita pengen tahu nih apa itu ngemel cantik. Ngemel cantik itu mengajak ibu hamil untuk membaca, menulis, kemudian mempraktekkan yang ada diisi. Untuk ibu hamil diminta untuk membaca, menulis, dan mempraktekkan buku pink. Apa yang dibaca? Kemudian buku pink itu dibaca, kemudian diajak untuk simulasi apa yang ada di buku pink itu secara bertahap setiap bulan, karena kami Puskesmas Cijawi mempunyai 7 kelas ibu hamil. Iya, 7 desa. 7 desa dan 7 kelas ibu hamil yang kami lakukan setiap bulan. Kelas ibu hamil.
Kenapa kami membuat Hamil Cantik? Karena pada tahun 2018 Puskesmas Cijawi itu salah satu penyumbang kematian ibu dan bayi. Di 2018 ya. Maka terbentuknya inovasi Hamil Cantik ini, sehingga setelah kami melakukan inovasi Hamil Cantik ini di 2019 kami tidak menyumbang lagi angka kematian untuk ibu dan bayi. Berarti ada hasil yang signifikan. Ya, karena Hamil Cantik ini mempengaruhi yaitu pengetahuan ibu-ibu hamil, yang mana tingkat pengetahuan ibu itu minim sekali tentang persalinan, apalagi pada anak pertama dengan pendidikan yang rendah. Mereka tidak tahu bahaya-bahaya dari kehamilan, tanda-tanda persalinan itu mereka tahu. Setelah mengadakan inovasi Hamil Cantik, ibu-ibu tahu, oh kehamilan saya ini bermasalah. Jadi tanpa kita perintah mereka langsung menghubungi tenaga kesehatan. Kita di situ. Di situ. Ini jadi kalau tadi disampaikan ada buku pink yang dibaca oleh ibu hamil. Nah, kira-kira sahabat obsesi ini pengen tahu inti dari isi buku itu apa ini Bu Susanti, sehingga wajib ibu hamil itu tahu baca. Dari buku pink itu ada tanda-tanda kehamilan, tanda-tanda bahaya kehamilan, risiko kehamilan itu. Ada ilmu-ilmu ya, itu menjaga kehamilan, bagaimana tindakan apa setelah ada tanda-tanda bahaya kehamilan, tindakan apa yang kita lakukan. Jadi untuk kita melakukan simulasi dengan ibu pada kelas ibu hamil. Jadi sangat bermanfaat bagi terutama ibu yang masih mengalami proses kehamilan pertama. Apalagi pada usia yang muda. Tapi di dalam buku pink itu ada nggak kiat-kiat menjadi orang sukses ini Bu? Tambahan ini ya. Tapi memang menarik Bu. Kalau ibu-ibunya pintar, insya Allah anak yang dikandungnya juga akan sehat. Itu harapannya. Akan mengurangi angka stunting. Iya, mengurangi angka stunting. Tadi di 2018 ya ada angka kematian berapa banyak? 1 orang kematian ibu dan 8 orang kematian bayi. Wah, lumayan besar ya. Pada 2018. Jadi melihat dari kasus di 2018, maka ada inisiatif dari Puskesmas untuk mengurangi angka kematian. Ya, menciptakan inovasi Hamil Cantik. Tapi kalau di dalam bahasa Jawi itu memang sering kita dengar ada cantik. Bahasa Jawa itu cantik. Kalau kata bahasa Palembang belaga. Cak Bu Eti ini lah. Ya. Jadi itu 2018, 2019 muncullah program ini dan tidak ada lagi 2019 kami tidak menyumbang angka kematian lagi. Ini inisiatif kita murni Bu, atau memang kita sudah ada pembahasan sebelumnya dengan masyarakat, tokoh masyarakat khususnya kader atau siapa yang terlibat di situ? Kita setiap tahun di akhir tahun kita akan mengadakan MMD dari hasil SMD. Itu akan dari SMD atau keluar hasil MMD. Disitulah kita membahas dengan lintas sektor, dengan perangkat desa dan ibu-ibu PKK yang ada di desa itu. Ya, kita mengundang dalam hal ini sektor terkait untuk membahas masalah hasil dari MMD itu. Salah satunya yaitu masalah kematian ibu dan bayi. Nah, ini Bu Fani. Jadi mungkin sahabat sehat dan sahabat obsesi yang sedang menyaksikan ini bingung buku pink ini yang gimana bentuknya. Jadi ini sudah saya pegang buku pink, buku KIA ya Bu ya, buku kesehatan ibu dan anak. Iya, dari warnanya nih khusus untuk ibu-ibu itu. Betul sekali, warna pink. Kalau untuk bapak-bapak ungu warnanya. Biru biasanya Pak. Jadi di dalam buku ini lengkap semua ya Bu ya. Mulai dari persalinan, tanda-tanda bahaya, mungkin sampai anak yang lahir juga ada ya Bu? Iya, itu sampai digunakan sampai imunisasi lengkap sampai 5 tahun. Sampai imunisasi lengkap. Ya. Tapi buku ini nantinya dikasihkan ke ibu atau dipinjamkan ini? Itu dikasihkan langsung oleh ibu selagi hamil sampai imunisasi lengkap tetap digunakan buku. Jadi itu ibu-ibu memegang. Ibu hamil memegang satu buku. Boleh tahu buku itu disupport dari Dinas Kesehatan atau gimana? Ya, itu disupport dari Dinas Kesehatan. Ya, jadi seluruh ibu hamil yang harus mendapatkan yang terdaftar atau terdata di wilayah kerja ibu dikasih ini dan diminta untuk membaca, nanti disimulasikan lagi. Ya, isolasi ibu hamil. Ya, luar biasa Bu Epi. Nulis dan praktek. Betul sekali. Bu Susanti, Bu Epi, tadi disampaikan bahwa
ini sudah melalui tahap pembahasan di tingkat desa, kecamatan, MMB dan juga lintas sektor, Bu ya. Tentunya inovasi ini berjalan dengan sangat terpadu. Baik ya. Nah, Bu Susanti, di awal kegiatan ini apakah ada kendala dalam melaksanakan kegiatan? Misalnya kalau yang kita ketahui sering terjadi di posyandu, banyak ibu hamil yang malas memeriksakan kehamilannya, menganggap itu tidak penting, atau gimana? Ada kendala sebelum melaksanakan kegiatan inovasi ini? Sebenarnya kendalanya ada, tapi kecil, masih bisa kami atasi. Yang mana pada saat ibu hamil itu tidak bisa datang, kami kunjungan rumah. Kami tanya kenapa ibu tidak bisa datang. Kita kunjungi petugas bidan desa bersama bidan puskesmas itu mengunjungi rumah. Mengapa? Alasannya kenapa tidak bisa datang di kelas ibu hamil. Sehingga untuk bulan depannya mereka insya Allah datang dengan kita mengadakan pendekatan dengan ibu hamil tersebut. Ya, jadi kita datangi ke rumahnya, kita kasih masukan, penjelasan supaya dia harus ikut kelas ibu hamil ini, karena kelas ibu hamil ini sangat bermanfaat sekali untuk ibu hamil. Di daerah Ibu masih banyakkah ibu-ibu yang tidak ataupun malas memeriksakan kesehatan kehamilannya ke puskesdes atau ke puskesmas? Masih ada yang beberapa yang terkendala itu yang daerah pedalaman, mereka sulit sekali menjangkau fasilitas kesehatan karena ada yang pakai perahu ke puskesdesnya, sehingga itu kami serahkan kepada bidan desa untuk melakukan kunjungan rumah. Tapi kalau yang daerah yang sulit tadi pakai perahu ke puskes atau puskesdes, kita kunjungan rumah, kita yang ke situ pakai perahu. Itu bidan desa yang melakukannya. Ya, gitu, bidan desa ke situ secara rutin terpadu mengunjungi. Ya, tapi diusahakan nanti kalau memang dia beresiko, kita ada upaya di situ. Kalau memang ibu itu sudah ada gejala risiko kehamilan, kita langsung memberikan saran untuk ke puskesmas. Ya, seperti Bu Epi kita ketahui semua kan, kita di Dinas Kesehatan ini juga punya program inovasi ini, revolusi kaya. Nah, ini ruangan revolusi kaya hari ini yang biasa kita pakai untuk live obsesi. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan inovasi. Pemantauan ibu hamil, khusus dengan resiko juga kan. Ibu hamil yang tidak beresiko dan yang beresiko dipantau. Nah, tentunya di Jawi ini sudah sangat paham kan dengan inovasi yang kita buat yang berhubungan dengan pemantauan ibu hamil. Nah, untuk sekarang ini Bu Susanti, kira-kira data yang ada di puskesmas Jijawi untuk ibu yang beresiko ada nggak? Ada, itu ada ibu Cat. Kemudian yang Cat itu ada sekitar 10 orang. Tapi tetap kami pantau dan kami berikan bantuan PMT yang disubsidi oleh Dinas Kesehatan. Kita kan sudah sama-sama mengetahui ini Bu Santi bahwa di Dinas Kesehatan ini kalau untuk yang berisiko selalu dilaporkan tuh. Terus yang kira-kira kalau memang butuh harus dibantu, yang berisiko itu harus dirujuk ke rumah sakit. Itu berapa hari sebelum taksiran persalinan kan sudah harus dirujuk. Nah, di rumah singgah di Kayagung. Nah, untuk di wilayah Jijawi sudah pernah belum ada yang dikirim ke sini karena resiko? Ada. Sudah ada yang dikirim ke Kayagung. Untuk tahun ini sudah ada kira-kira berapa ini, Bu? Ada, mulai dari Januari sekitar 10. Ya, tapi untuk rumah tunggu kelahiran di sana masih aktif, Bu ya? Tidak, untuk tahun ini kami tidak ada rumah tunggu. Karena faktor kedekatan dari wilayahnya terlalu dekat, kecamatan ke kabupaten hanya ditempuh 20 menit. Ya, benar itu penghematan, Bu ya. Alhamdulillah. Nah, Bu Epi, apa yang harus kita kupas lagi ini dengan Bu Susanti ini? Mungkin ini Bu, jadi program ini kan sudah berjalan dari tahun 2019 ya. Ada tim khusus nggak nih Bu terkait program ini? Ya, program inovasi Bu. Program inovasi ngambil cantik ini.
Kami tidak mengadakan tim khusus, hanya bidan koordinasi bekerja sama dengan bidan desa dan bidan puskesmas. Ya, jadi bidan koordinator sama bidan desa melaksanakan kegiatan. Untuk kegiatannya sendiri tuh berapa kali, Bu? Untuk kelas ibu hamil itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali di 7 desa tadi. Di 7 desa. Iya. Jadi bidan di desa itu diaktifkan sekali, Bu ya. Iya. Bagaimana harus memantau setiap ibu yang hamil ataupun resiko yang kita dapatkan ini harus dipantau terus, Bu ya. Iya. Nah, di daerah yang sulit tadi kira-kira ibu-ibu yang di situ yang hamil itu masih ada tidak, Bu, yang sering ataupun masih ada dukun enggak di situ, dukun beranak istilah kita. Kalau di daerah pedalaman itu masih ada dukun beranak, tetapi mereka tidak membantu persalinan, hanya mendampingi. Ya, jadi berarti kita sudah punya kerjasama. Iya, kerjasama mitra dengan dukun. Itu juga salah satu inovasi kami, yaitu kerjasama dengan bidan dan dukun. Ya, jadi dukun itu menjadi mitra puskesmas, mitra bidan. Ya, alhamdulillah berarti sesuai dengan apa yang diharapkan ini, Bu Evi. Betul. Ya, jadi sejauh ini program Hamil Cantik ini kalau dikaitkan dengan capaian sudah sejauh mana? Kalau melihat capaian SPM kami itu meningkat kemarin dari tahun 2018 itu 9,5%, sekarang sudah 100% di tahun. Sudah 100%. Wah. Di tahun ini luar biasa 100% sudah. Ya. Jadi kita kasih apresiasi dengan inovasi ini, berarti Cijawi tidak lagi menyumbangkan angka kematian ibu dan bayi. Secara tidak langsung program ini berhasil ya. Bisa dicontoh oleh teman-teman puskesmas yang mempunyai masalah yang sama dengan puskesmas Cijawi. Bisa dijadikan contoh. Ya, Bu Evi, tadi di awal kita sampaikan bahwa Cijawi ini tempat lahirnya atau tempat tinggalnya Pak Insinyur Hatta Rajasa. Nah, boleh Ibu Susanti ini kan sama masyarakat, gimana masyarakat di situ menganggap Bapak ini yang luar biasa ini, masyarakat di Cijawi ini sampai sekarang ini biasa Pak Hatta Rajasa di Sahabat Obsesi. Pak Hatta Rajasa sekarang ini masih tinggal di Jawa atau di Jakarta? Di Jakarta. Oh, jadi rumah itu yang sekarang yang bisa kita lewati yang dekat puskesmas itu tidak ditunggu sama beliau, sama keluarga beliau ya. Masuk keluarganya yang menunggu itu ada keluarga. Ya. Saudaranya. Iya. Tapi sering mudik itu, Bu. Iya. Ya, karena kami itu kalau berkunjung ke Cijawi, kalau sholat di dekat masjid yang besar di Cijawi itu, kalau diceritain sama ini masjid Pak Hatta, itu menunjukkan bahwa nama Pak Hatta di Cijawi ini sangat menjadi kebanggaan, menjadi ikon, jadi ikon. Dan kita di Kabupaten Oki ini juga merasa bangga kalau lagi keluar kota, terus kita dari mana? Dari Oki, orang Hatta Rajasa, seperti itu kira-kira kebanggaan kita, terkenal ya. Nah, Bu Epi, tadi masalah kita kembali ke inovasi. Hamil Cantik. Cantik. Jadi kita pengen tahu, Bu, dukungan peran dari lintas sektor. Dengan inovasi ini untuk lintas sektor terutama ibu PKK ataupun kepala desa itu sangat mendukung sekali kegiatan ini. Sangat didukung sekali. Itu terbukti sering ibu-ibu PKK itu ikut dalam kegiatan posyandu. Ya, untuk Pak Camatnya sendiri, Bu? Untuk Pak Camatnya sendiri atau Bu Camatnya sendiri dalam kegiatan inovasi ini? Bu Camat dengan Pak Camat juga mendukung. Ya, sangat mendukung sekali. Ya. Itu ini, apakah kita sekarang tahu ya Bu Ebi ya, kalau bahwa banyak sekali desa itu yang menyisihkan dana desanya ya, untuk kegiatan-kegiatan di
puskesmas atau di desa yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, kira-kira kalau untuk di Jawi ada tidak Bu, yang desanya sudah menyisihkan dana desanya untuk kegiatan kita atau yang berhubungan dengan inovasi cantik kita? Ada beberapa desa atau itu ada poskesdes kami yang dibangun oleh dana desa, yaitu Desa Danau Ceper itu dibangun oleh dana desa. Ya, kemudian poskesdesnya sudah dipakai dana desa. Kemudian ada bantuan dana untuk kader posyandu. Nah, kader posyandu kita sudah didanai oleh dana desa. Kemudian untuk posyandu itu insya Allah kami akan untuk desa Jawi akan membentuk posyandu satu atap. Posyandu satu atap. Di satu desa. Di kecamatan. Desa Jawi itu akan membentuk posyandu satu atap, yaitu di mana di situ ada posyandu, ada PTM, ada lansia, ada kelas balita. Jadi satu atap, jadi aula semua di situ ya. Itu namanya satu pelayanan satu hari. Insya Allah di tahun 2020 ini kami akan melaksanakan posyandu satu atap. Jadi berarti sekarang ini tempat pelaksanaan kegiatan sedang dibangun oleh dana desa. Dari dana desa. Wah, mantap sekali kalau itu sudah berjalan. Ya. Jadi itu fasilitas yang memudahkan teman-teman di puskesmas untuk melaksanakan kegiatan. Ya, jadi satu atap. Luar biasa. Ini Bu Evi. Ya. Jadi dari inovasi ngemil cantik ini ya, dari yang sudah dijalani dari 2019 ya. Iya, 2019 ya. Apakah dari inovasi ini Ibu mengalami hal yang misalnya untuk melakukan perubahan lagi, ini kan tampaknya sudah berhasil nih, sudah bagus. Apakah ada hal yang ingin ditambah dari inovasi yang sudah dilaksanakan ini? Insya Allah kami akan mempertahankan inovasi ini ke depannya. Sehingga di tahun 2020 ini tidak menyumbang angka kematian. Ya, itu dalam hal kegiatan tetap mempertahankan kegiatan. Ya, jadi Bung Fahmi, Bu, kita break terlebih dahulu sebentar karena ada live musik yang bakal menghibur sahabat obsesi yang sedang menyaksikan live kita. Sepertinya vokalis kita pagi ini ada yang dari Jawi juga. Ya, betul. Ini betul langsung dibawa dari Jawi. Teman-teman di puskesmas menyaksikan langsung ini layar tancap. Nonton bareng. Iya. Jadi selamat menyaksikan. Selalu curiga ada yang lain yang kuduakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Mengapa masih saja kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu.
Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi. Acara ini juga didukung oleh Bank Sumsel Bubble ya. Jadi kita tadi sudah rehat sejenak ya Bu Fahmi ya. Ibu kapan-kapan boleh nih dipinjam lagi gitarisnya ini buat untuk ngisi acara Obsesi ya Bu Fahmi ya. Merdu. Iya. Ini sahabat Obsesi diingatkan juga, ada yang ingin bertanya, berkomentar, kasih saran atau apapun itu boleh banget. Jadi langsung ke ke kolom komentar live kita di Instagram atau ke inboxnya Facebook kita di Dinkes Kapoki. Iya. Kita balik lagi ngobrol nih Bu Fahmi. Ya, benar Bu Epi. Tadi sempat dijelaskan sama Bu Susanti bahwa Jejawi ini dilalui sepanjang kecamatan desa itu ada sungai. Betul sekali. Tentunya ini adalah salah satu masalah di dalam ini gaya ataupun kebiasaan masyarakat biasanya di desa. Ya, mungkin Bu Susanti punya trik khusus ini atau program di dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat di sepanjang aliran sungai. Gimana Bu Susanti? Silakan. Ya. Di wilayah kerja kami di desa kecamatan Jejawi itu 7 desa itu semuanya dialiri oleh sungai. Ya. Yang perilaku mereka sampai sekarang pun masih ada untuk BAB ke sungai. Yang mana pada tahun 2017 itu 17-18 kami melakukan pemicuan di 7 desa. Itu kami setiap desa kami lakukan pemicuan untuk memotivasi masyarakat untuk tidak lagi membuang BAB ke sungai. Setelah lakukan pemicuan, ternyata insya Allah kami berhasil. Kami bisa membentuk Arisan Jamban. Arisan Jamban itu sudah terbentuk 3 kelompok. Kami hanya memotivasi. Arisan Jamban ini dilakukan oleh Ibu Dasa Wisma. Yang menjalankan Arisan Jamban ini yaitu Ibu Dasa Wisma dan Ibu PKK, yaitu adanya Ibu Kepala Desa, Ketua PKK itu mereka yang mengajak masyarakat untuk mengarahkan Jamban. Kami hanya mengarahkan dan memotivasi. Iya. Bukan kami melaksanakannya. Ya. Jadi seperti ini sudah kita picu, ya. Seperti kira-kira sudah ada pemicuan, menumbuhkan kesadaran di masyarakat
punya keinginan untuk merubah pola hidup, Pola hidup, ya, dengan tidak membuang ataupun melakukan kegiatan di sungai, ya, BAB mencuci MCK, ya. Jadi itu dibentuk satu arisan jamban. Arisan jamban. Jadi arisan jamban Sudah berapa lama ini berjalan? Arisan sudah hampir 1 tahun. 1 tahun. Jadi Arisan jamban ini tadi seperti dijelaskan tuh sudah dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan kesadaran sendiri, difasilitasi oleh Bu PKK, Desa Wisma. Kita sebagai petugas kesehatan di sini cuma mau monitor setelah kita lakukan pemicuan tadi. Nah, arisan jamban ini sendiri, Bu, kalau yang bernama arisan berarti ada pengeluaran. Iya. Nah, biaya yang dikeluarkan masyarakat itu seperti apa? Bentuk arisan apa, uang atau material atau gimana hingga terjadi arisan? Uang. Jadi arisan itu 1 minggu yang ikut tuh mengeluarkan uang 5.000 dalam 1 minggu. 1 minggu. Jadi dalam 1 bulan 20.000. 20.000 1 bulan dengan 50 orang jadi 1 juta. 50 orang dalam satu kelompok. Nah, jadi dikoncang 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan kita sudah menambah 1 jamban. Oh, jadi dengan biaya berapa? 1 juta. 1 juta. Itu sudah bisa untuk membuat 1 jamban sehat. 1 jamban sehat. Karena kenapa? Kita hanya alat material aja untuk tenaga, mereka gotong royong. Suami-suaminya yang gotong royong, ibu-ibunya yang ikut arisan. Ibu-ibu arisan, suaminya yang gotong bikin royong buat dengan dana 1 juta. Jadi sudah terbentuk jamban sehat. Iya, jadi uang yang terkumpul itu untuk membangun 1 jamban sehat yang sudah sangat-sangat sesuai dengan standar kesehatan. Ya. Jadi berarti Bu, ada kami lihat ya dalam satu waktu di wilayah kerja satu puskesmas itu masyarakat itu yang tinggalnya memang di pinggir kali itu, di sungai di atas itu. Kira-kira di situ di pinggir sungai. Jadi kalau itu untuk mengatasi masalah seperti ini, ya, memang dia tinggal di atas air, ya, kira-kira di pinggir itu. Pinggir sungai. Nah, kira-kira gimana cara membuat jamban itu ada cetakan jamban itu di samping pinggir sungai itu kita buat septic tanknya. Jadi dia tidak ke air. Ke sungai, jadi dia masuk ke mengalir ke septic tank yang sudah dibuat di pinggir. Iya, di pinggir sungai. Jadi tidak mencemari air. Tidak mencemari. Kalau dulu mereka kan rumahnya di atas sungai, jadi nyemplung langsung ke sungai. Ya, langsung ngalir ke sungai. Nah, setelah adanya jamban ini maka tidak lagi BAB ke sungai. Kalau Bu Epi yang melakukan kegiatan itu sudah nyemplung nggak ada. Bisa ditolak kan? Iya. Ya, banyak yang nimbul jadinya. Mas di situ ada mas. Ya. Jadi tadi saya berpikir bingung Bu Epi, kalau masyarakatnya tinggal di atas itu gimana membuat jamban? Artinya berarti ada solusi. Membuat septic tank di pinggir, jadi alirannya seperti itu. Tapi untuk airnya sendiri Bu, apakah masih menggunakan air sungai? Tidak. Di daerah Cijawi itu kalau yang Pak Desa sudah menggunakan PDAM. Jadi walaupun mereka tuh tinggal di atas di pinggiran itu sudah dialiri oleh PDAM. Wah, luar biasa. Itulah hebatnya. Di desa Cijawi ini salah satu desa yang berkembang pesat itu Bu. Mungkin dari faktor 10 tadi ya, berkembang pesat. Ada di situ puskesmas Cijawi yang rawat inap, yang cantiknya puskesmas itu kalau kita lihat di foto itu luar biasa cantiknya. Terus petugasnya juga sudah komplit di situ, Bu Susanti ya, Cijawi. Dan satu lagi, apa tuh? Cijawi adalah salah satu tempat lahir dari kepala daerah kita, Bapak Bupati Haji Iskandar SI. Makanya kalau kita tidak heran kalau kita lihat ke Cijawi ini semangatnya sangat luar biasa. Masyarakat di situ antusias, terus pertumbuhan ekonomi, kesehatan di situ juga maju pesat ya, Santi ya. Jalan juga kalau dulu ke daerah Cijawi itu gue itu ingat waktu masih SMA itu bisa 2 jam mau menempuh. Sekarang ini 20 menit. Belum lagi kalau pintu tol sudah dibuka. Makin cepat. Sekarang kan ada akses tol untuk ke desa Cijawi, pintu tol yang dalam waktu dekat ini
mau dibuka. Kalau ke Jakabaring itu kira-kira masih Jakabaring Palembang ada 10 menit Bu ya? Ya, 20 menit. Nah, untuk menempuh ke Di kota Jawa ke Palembang Palembang. 20 menit, ke Kayangan itu mungkin ada 10 menit lagi dengan tol. Nah, kalau belum tol kemarin 2 jam. Jadi berarti Puskesmas Cijawi siap-siap tiap hari didatangi teman-teman dari Dinkes ini. Katanya tol ya Bu nanti ya. Ya, itu suatu keuntungan bagi kecamatan, baik kecamatan, masyarakat maupun kita teman-teman di Puskesmas Cijawi ya. Ya, dengan perkembangan pembangunan yang sangat pesat luar biasa, menguntungkan baik dalam pelayanan masyarakat. Sama untuk menuju Ya. pasien itu lebih cepat lagi. Tapi Kalau ini yang menjadi beban berat juga, tapi mungkin tidak menjadi beban menurut saya bagi teman-teman, bagi Ibu Susanti dan teman-teman, karena membawa nama baik di situ. Ada nama baik Bapak Bupati, ada yang dipikul. Betul. Dan nasional ini nama yang sudah menjadi nasional akan menjadi motivasi sendiri ya Bu ya, bahwa kami harus lebih baik. Alhamdulillah kalau kita lihat dari capaian kinerja di Jawi memang baik. Sejauh ini memang mantap teman-teman di Jawi selama ini melakukan kegiatan aktivitas, berkoordinasi juga dengan kita di Dinas Kesehatan juga mantap. Betul. Mungkin motivasi tadi membawa nama baik kecamatan dengan orang yang ada di dalamnya Bu Santi ya. Ya. Ini kita balik lagi ke ini apa, Bung Pami, ke program Ngemil Cantek. Kita ngobrol lagi mengenai Ngemil Cantek. Terkait program ini Bu, kira-kira gimana nih respon dari masyarakat terkait program ini sendiri? Iya. masyarakat sangat mendukung sekali. Itu terbuktinya di setiap kelas ibu hamil itu semakin menambah pesertanya. Kemarin banyak ibu hamil itu takut, sekarang sudah mulai mengikuti kelas ibu hamil secara bertahap setiap bulan, dan kami tidak perlu lagi melakukan kunjungan rumah karena ibu hamil itu sudah kesadaran sendiri untuk mengikuti kelas ibu hamil. Sebelumnya takut karena apa Bu? Ya banyak, mereka takut, katanya ya untuk apalah dia cuma duduk-duduk, tidak ada kegiatan, tidak peduli, tidak mengerti, tidak paham. Mereka merasa bahwa kelas ibu hamil itu cuma begitu aja, tensi. Nah, setelah melakukan ini, mereka menyadari bahwa setiap kelas ibu hamil itu ada menambah pengetahuan mereka tentang kehamilan. Jadi karena telah sadar itu penting, jadi datang terus. Iya, datang terus. Mungkin variasi nanti Bu, ada variasi dalam hal penyuluhan. Ya, ada games mungkin untuk ibu-ibu hamil, bagi ibu hamil yang cepat membaca ataupun paham, hafal, kasih dikasih satu door prize, mungkin seperti itu nanti ditambah Allah. Bila perlu dikasih satu buah mobil. Kayak gitu. Ikut kejalan. Iya, itu salah satu trik dalam inovasi yang bisa dikembangkan seperti itu kira-kira Bu Susanti. Dan kami yakin untuk di Jawi dengan kepemimpinan Ibu Susanti saat ini akan lebih baik, akan tambah lagi bagus dari sekarang ini. Terbukti dengan 2 inovasi tadi, ada Ngemil Cantek, ada juga inovasi dengan Arisan Jamban yang sudah berjalan. Ya. Sekarang di akhir tahun mungkin sudah mau menghadapi survei lagi Bu, SMD lagi. Untuk di Jawi sekarang ini kira-kira Bu, di akhir, sudah mendekati akhir ini, masih ada tidak program yang di Puskesmas atau sesuai dengan 12 indikator SKM yang belum mencapai targetnya? Ada, itu yang SPM belum tercapai, itu yang ODGJ. DGJ itu kami belum tercapai karena sulit sekali untuk mencapai ODGJ ini, karena di situ kurangnya motivasi keluarga untuk menyembuhkan pasien ini. Tanpa dukungan keluarga, kita hanya petugas kesehatan, kita tidak bisa. Masih ada istilah keluarga malu. Keluarga itu cuek. Ya, malu, cuek. Adalah katanya. Tapi kita sebagai petugas kesehatan merasa terpanggil untuk menyembuhkan, minimal mengobati pasien ODGJ ini sehingga tidak mengganggu masyarakat di sekelilingnya. Itu di kendala di kami itu dukungan keluarga. Ya, apa masih banyak jumlah yang terkena ODGJ di banyak, seluruhnya sudah terdata, tetapi banyak yang tidak mau melakukan pengobatan ke puskesmas. Terdata itu kira-kira berapa jumlahnya Bu sekarang? Sekitar 7 desa itu ada 25. Termasuk banyak yang terdata, tapi yang aktif
hanya 18 itu yang aktif pun untuk melaksanakan pengobatan. Kemarin juga kami sudah mendekatkan keluarga, ada yang cuek keluarganya, itu susahnya di situ sebab ODGJ ini tanpa dukungan keluarga siapa yang akan makan obat, mereka ke puskesmas setelah ODGJ-nya kambuh. Itu masalahnya, kalau sudah kambuh baru nak obat ke puskesmas. Tentunya kita sebagai tenaga kesehatan yang di puskesmas tidak henti-henti Bu. Pesan-pesan untuk melakukan kegiatan pendekatan kami kunjungan rumah walaupun ada penolakan gitu. Nah, dalam hal ini kami dari Dinas Kesehatan juga menyarankan untuk selalu aktif melibatkan lintas sektor Ibu dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah ODGJ. Karena kalau kita yang sendiri yang turun ke masyarakat akan sangat sulitan. Tapi kalau di situ ada Pak Kades, apalagi Pak Camat yang melakukan pendekatan Kapolsek, keluarga, saya rasa akan sangat mempermudah teman-teman di puskesmas dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan ataupun ini untuk mencapai apa yang diharapkan program ODGJ sesuai dengan target tercapai. Ya, kalau 25 itu cukup banyak. Tapi dari 25 18 itu sudah menunjukkan kinerja puskesmas itu ada. Nah, tapi dari semua itu untuk Pasung tidak ada Bu ya. Tidak ada di Pasung. Nah, itu yang sangat kita harapkan tidak ada lagi yang terganggu ODGJ di wilayah kerja yang di Pasung. Karena Indonesia sekarang sudah bebas Pasung ya. Itu jadi mungkin di sisa bulan 10, 11 ada 3 bulan lagi insya Allah itu bisa dicapai Bu ya, bisa kita targetkan selalu berusaha untuk mencapai SPM mudah-mudahan. Ini terkait puskesmas yang Ibu pimpin ini Bu, apa harapan Ibu dan apa yang akan Ibu lakukan untuk kemajuan dari puskesmas yang Ibu pimpin? Harapan saya yang pasti untuk yang akan datang 12 indikator SPM kami tercapai, yaitu salah satunya kami bekerja sama dengan lintas sektor melalui SMD, MMD itu, kemudian ada lintas sektor di kecamatan yang kami lakukan 2 tahun sekali. Itu dengan adanya bantuan lintas sektor ini itu semua kegiatan yang kami lakukan insya Allah akan tercapai. Tanpa bantuan lintas sektor kita hanya bekerja sebelah. Jadi harus ada komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor. Insya Allah selama ini lintas sektor kami berjalan dengan baik. Terutama pada masa pandemi ini kami selalu bersatu dengan Kapolsek, Koramil dan kecamatan serta desa, yaitu gugus Covid desa. Jadi itu yang salah satu menjadi harapan dari Bu Santi. Mudah-mudahan ya puskesmas Cijawi ke depan juga tambah berkembang pesat tambah baik dan jadi contoh buat apalagi puskesmas Cijawi ini puskesmas dengan perawatan. Insya Allah untuk kedepannya wilayah Cijawi tidak ada COVID-19. Sekarang ini kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dan seterusnya sampai masa pandemi habis, insya Allah Cijawi. Sekarang belum ada yang terkonfirmasi di wilayah belum ada. Dengan kerja keras, kerjasama gugus Covid kecamatan dan gugus Covid desa. Dan doa. Dan doa. Itu yang penting. Betul sekali. Tapi ya menyinggung masalah pandemi Covid, untuk kegiatan di puskesmas sendiri Bu, apakah sekarang ini mengalami perubahan atau kendala ini? Tidak ada kendala ya, perubahan cuma pelayanan. Kami untuk sementara tetap melakukan protokol kesehatan untuk pasien dan untuk tenaga medisnya. Jadi tetap berjalan seperti biasa, tapi menggunakan protokol kesehatan. Jadi di Jawa ini salah satu kecamatan yang sampai saat ini masyarakatnya sehat-sehat saja. Tidak ada yang terkonfirmasi positif. Mudah-mudahan ke depan bukan cuma Cijawi, tapi kita Kabupaten Oki, Sumsel dan Indonesia bebas COVID. Itu harapan kita, doa kita bersama. Karena pandemi COVID ini sangat merusak tatanan kehidupan ekonomi maupun seluruh sektor. Nah, mudah-mudahan ya
kita dengan kesadaran tadi sudah diingatkan bersama harus selalu Menerapkan protokol kesehatan. Kesehatan setiap itu kegiatan. yang harus Ya. kita laksanakan kegiatan. Dan kita petugas kesehatan tak henti-hentinya Ya. terus mengajak masyarakat mensosialisasikan masalah COVID-19 ini. Betul. Ini tidak henti-henti. Jadi kalau puskesmas juga melaksanakan kegiatan, kita di dinas kesehatan juga ini, Betul. Bu Epi. Setiap hari Jumat keliling ya. Keliling puskesmas. Iya, keliling memantau puskesmas dan juga melaksanakan kegiatan promosi kesehatan, penyuluhan kesehatan dan sampai saat ini. Dan hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang efektif. Nah, salah satunya obsesi. Obsesi ini media kita menyampaikan ke masyarakat bagaimana kita harus berperilaku dengan keadaan pandemi ini. Betul. Dan mengingatkan tak henti-hentinya ini Bu Iya, Epi. tak henti-hentinya. Ya Bu Susanti. Selanjutnya ini Bu Epi, kita sudah mendekati ini akhir obrolan, semakin asik sebenarnya gitu ya, mengingat waktu ini kita nanti minta dulu Bu Susanti ini, mungkin selama kepemimpinan beliau ini sudah banyak prestasi. Betul sekali. Ya, Sahabat obsesi yang nonton juga mungkin penasaran. Iya. Kira-kira ada prestasi yang sudah dicapai puskesmas Cijawi sejauh ini? Mungkin pernah menjadi puskesmas bersih berprestasi atau dokter berprestasi. Kira-kira yang selama ini yang ada di Cijawi, sudah ada belum Bu prestasi kita yang sudah dicapai? Kemarin saya dapat tenaga SKM teladan Kesehatan masyarakat. ya, Teladan tingkat kabupaten juara 2. Kemudian kemarin tahun kemarin dapat penghargaan untuk pembakaran hutan, penghargaan dari Bupati itu Untuk tim penanggulangan kebakaran hutan. Ya, Di masa waktu kita kemarau asap tahun 2019. 2019. Kemudian Puskesmas Jawi sudah akreditasi dengan nilai media. Alhamdulillah, puskesmas sudah terakreditasi dengan nilai media, suatu capaian yang luar biasa Bu ya. Betul sekali. Dan mudah-mudahan dengan modal akreditasi media ini akan meningkatkan kinerja Betul. Untuk menjadi utama. berikutnya utama bahkan paripurna. Amin. Ya. Jadi Ya. untuk ini Bu, kita break terlebih dahulu karena ada video tutorial tentang gizi pada ibu hamil. Jadi jangan lari dulu dari layar monitornya, silakan disaksikan. Hai para ibu hamil Indonesia, tahukah Anda, kebutuhan gizi saat hamil meningkat? Hal ini disebabkan oleh tingginya asupan nutrisi yang diperlukan ibu dan janin. Angka kejadian ibu hamil kurang gizi di dunia masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai asupan nutrisi yang baik. Angka kejadian ibu hamil di dunia sangat tinggi, yaitu mencapai 20-89% ibu hamil. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, angka kejadian ibu hamil kurang gizi mencapai 16,7%. Hal ini mengakibatkan dampak buruk bagi ibu dan janin. Dampak yang paling sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia atau kekurangan darah akibat rendahnya asupan zat besi. Hal ini dapat menyebabkan kematian. Kurang lebih 60 wanita, terutama ibu hamil, meninggal setiap harinya akibat kekurangan darah karena kurangnya asupan zat besi. Bagaimana dampak terhadap janin? Kekurangan nutrisi di masa kehamilan dapat menyebabkan kecacatan pada janin, bayi dengan berat lahir rendah yang dapat berakhir pada kematian. Lalu, bagaimana cara menentukan asupan nutrisi yang terbaik pada saat hamil? Mari kita lengkapi gizi ibu hamil dengan konsep 3M. Apa itu 3M?
M yang pertama adalah memahami proses perkembangan janin. Periode kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama yaitu minggu pertama sampai dengan minggu ke-14 di mana terjadi pembentukan organ tubuh si kecil. Selanjutnya minggu ke-15 sampai dengan 28 terjadi proses penambahan ukuran tubuh janin. Dari minggu ke-29 sampai dengan 40 terjadi proses pematangan fungsi organ. M yang kedua, menentukan pola makan yang sesuai. 4 sehat, 5 sempurna, ditambah dengan menu khusus. Pada trimester awal, ibu hamil rentan sekali terjadi keguguran. Oleh sebab itu, perlu asupan kalsium, asam folat, dan vitamin yang tinggi. Pada periode kedua kehamilan, konsumsi zat besi dan serat harus lebih tinggi. Dan jangan lupa konsumsi minimal 8 gelas air putih setiap harinya, serta hindari konsumsi kafein, contohnya pada kopi. Pada periode akhir kehamilan, ibu hamil rentan sekali mengalami darah tinggi. Oleh sebab itu, batasi konsumsi garam dan tingkatkan konsumsi protein untuk persiapan kelahiran. M yang terakhir yaitu mewujudkan ibu cerdas yang melahirkan bayi sehat. Nah, sudah paham kan Bu mengenai asupan nutrisi yang baik selama periode kehamilan? Sekali lagi ingat 3M, semoga bermanfaat. Masih bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Ya, Bung Fahmi, ini nggak terasa sudah jam 10 lewat. Iya. Tapi sebelum kita closing, Ibu, ada satu pertanyaan terakhir. Jadi, kiat-kiat apa saja yang Ibu lakukan untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan kinerja dari staf puskesmas yang Ibu pimpin? Saya melakukan kiat yaitu satu, kiat dengan senyum. Jadi, senyum. Smile. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang ada di masalah puskesmas, kita hadapi dengan senyum. Betul. Karena hanya senyum yang bisa memecahkan segala masalah, bisa merendah amarah. Senyum dan bekerja dengan ikhlas. Itu moto salah satu puskesmas Jejawi, itu bekerja dengan ikhlas. Bekerja dengan ikhlas. Jadi senyum dan ikhlas. Senyum dan ikhlas. Iya, luar biasa. Dia punya Jejawi punya moto bekerja dengan ikhlas. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, insya Allah tuntas. Betul sekali. Senyum. Seberat apapun masalah ataupun yang dihadapi kita di masyarakat, kita hadapi dengan senyum. Ya, tapi kalau kita lagi sendiri jangan senyum. Ya, bisa jadi ODGJ. Ya. Ya, karena kompleks sekali di puskesmas itu menghadapi bermacam-macam tipe manusia. Ya, jadi kalaupun anak kita hadapi dengan senyum aja, dengan santai, rileks, sehingga pasien itu merasa betah, merasa nyaman di puskesmas. Itu saya terapkan kepada seluruh staf di puskesmas Jejawi, mulai dari pelayanan di loket sampai di pengobatan, itu kami menerapkan dengan senyum. Tapi di masa pandemi ini agak kesulitan. Iya, karena pakai masker. Tidak kelihatan. Dari pertama datang saya belum lihat senyumnya. Tapi mudah-mudahan dengan niat baik, dengan moto yang luar biasa ini akan membuat puskesmas ini tambah kompak, tambah baik, dan tambah bagus lagi ya Bu Susanti. Gitu ya. Iya Bu Fahmi, sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas, ngobrol-ngobrol, tapi karena keterbatasan waktu juga lah yang membatasi. Betul sekali, jadi kita harus pamit undur diri dulu Bu Fahmi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Susanti yang telah bersedia hadir sebagai narasumber kita di Obsesi episode yang ke-25. Akhir kata, belum. Saya ingatkan dulu kepada sahabat Obsesi ini untuk selalu pantengin program Obsesi kita itu setiap Senin dan Rabu pukul 9 pagi, itu live di Instagram kita di Dinkes Kapoki, Facebook kita di Dinkes Kapoki, dan kemudian akan tayang juga di YouTube kita di Dinkes Oki. Betul sekali. Acara ini juga didukung oleh Bang Sumsel Babel. Akhir kata, saya Eki Septiani, saya Bung Fahmi, dan saya Susanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi
hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk juga menua bersamamu. Hanya kamu di hatiku, mampu mengertiku, menjadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu,